Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Ismi Riani yang akan membantu acara pada pagi hari ini. Selamat datang dalam rangkaian acara Webinar Nasional Scholarship Hunter BBS Fair tahun 2022 Balai Baco Sikola, mengembangkan kreativitas dan produktivitas sumber daya dengan berliterasi. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang udah hadir juga nih pada pagi hari ini, Kak Dian bersama kita semua. Terus kemudian juga kakak moderator, Kak Anissa Salsabila, dan seluruh tamu undangan yang hadir serta yang teristimewa, peserta yang udah meluangkan juga ya waktu weekendnya untuk hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung aja nih kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Welcome Kak Anissa Salsabila. This floor is for you. Thank you. Oke, terima kasih Kak Ismiriani dan kawan-kawan yang udah gabung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, materi Webinar Nasional Scholarship Hunter bersama Awardi LPDP Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenak RI, yang kami hormati, panitia yang tergabung dalam BBS Fair 2022, baik itu Ranger BBS, DPH Pengurus BBS, dan Relawan BBS, yang tersebar di berbagai daerah, baik itu di kota maupun di kabupaten di seluruh Indonesia. Dan teristimewa, para peserta webinar National Scholarship Hunter yang sudah hadir dari mulai jam 9 sampai saat ini. Dan tentunya yang sangat teristimewa sekali kami ucapkan kepada pemateri di acara Webinar Nasional Scholarship Hunter bersama Kak Dian, yang bisa kita sapa beliau atau nama lengkap beliau yaitu Hardian Reski Aisyah. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta dan pemateri di acara Webinar Nasional Scholarship Hunter. Marilah kita masuki acara kita, yakni Webinar Nasional SH bersama pemateri yang merupakan awardee LPDP yang sudah menerima beasiswa ini dari tahun 2021. Berikut biografi singkat beliau. Bisa teman-teman lihat, beliau bernama Kakak Hardian Reski Aisyah SPD, dengan berasal dari Desa Sungkap, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, teman-teman bisa nih lihat keseharian beliau di Instagram ataupun mungkin di berbagai kegiatannya di @_harea gitu ya. Dan beliau merupakan LPDP afirmasi dalam negeri tahun 2022 dan alhamdulillah ya Kak udah masuk sekarang di Universitas Gadjah Mada baru bulan kemarin ya Kak. Nah, untuk teman-teman bisa nih lihat skill beliau. Nih, ada berbagai skill, terus pengalaman organisasi beliau. Nah, beliau juga aktif nih teman-teman di berbagai kegiatan organisasi dimulai dari 2019. Masih menjadi mahasiswa S1, beliau udah jadi relawan. Terus beliau juga berpengalaman di bidang guru gitu kan ya. Terus juga aktif di Hima, terus juga aktif di yang terbaru beliau ketua kelas. Waduh, ini ketua kelas nih di pengayaan bahasa LPDP di Universitas Diponegoro. Nah, pendidikannya bisa kita lihat ya teman-teman. Terakhir beliau dari Universitas Negeri Padang yang baru tamat tahun 2021 langsung jadi awardee 2021 Desember lalu di tahap 2 awardee LPDP tahun kemarin. Oke? Mungkin gak lama-lama ya teman-teman, kita welcoming aja pemateri kita atau guest star kita pada menjelang siang hari ini. With proudly present, welcoming for our speaker, Hardian Reski Aisyah. Disilahkan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat dan izin Allah, kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada pagi hari ini dalam rangka webinar nasional yang diselenggarakan oleh Balai Baca Sekolah Fair 2022. Sebelum saya menjelaskan inti dari materi webinar pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh Balai Baca Sekolah, karena sejujurnya ini adalah pengalaman perdana saya menjadi seorang narasumber. Jadi insya Allah pengalaman hari ini akan memberikan kesan yang luar biasa untuk diri saya. Selain itu, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar, kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian kegiatan webinar pada pagi hari ini dan juga insya Allah siang nanti jam 2 di sesi 2. Mungkin tanpa berlama-lama, boleh di-share screen, Kak, materinya? Baik, jadi kakak-kakak dan teman-teman sekalian, hari ini materi yang akan dibahas itu terkait bagaimana persiapan dan tantangan yang dihadapi oleh AWRD saat pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi informasi yang di sini memang akan terfokus pada beasiswa LPDP karena beasiswa yang sudah saya perjuangkan di tahun sebelumnya itu adalah beasiswa LPDP terutama di jalur afirmasi. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian dari materi, saya ingin mengulas secara singkat terlebih dahulu tentang apa sih LPDP dan di mana gitu kalian teman-teman bisa mengakses informasi terkait beasiswa LPDP. Jadi sekilas tentang beasiswa LPDP. LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, LPDP ini memberikan kesempatan untuk teman-teman sekalian yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister maupun doktoral, baik di dalam maupun di luar negeri. Sampai saat ini, jalur yang dibuka dari beasiswa LPDP itu sendiri ada 3, yaitu jalur afirmasi, jalur reguler, dan jalur targeted. Untuk masing-masing jalur itu ada perbedaan karakteristik pendaftar. Nah, jalur afirmasi itu sendiri, teman-teman yang mungkin dari keluarga prasejahtera atau yang tinggal dari daerah 3T dan mungkin teman-teman yang berasal dari putra-putri Papua, teman-teman bisa mendaftar di jalur afirmasi. Sedangkan di jalur reguler ini sifatnya umum, jadi siapapun itu bisa apply di jalur reguler. Untuk jalur targeted itu diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, dan anggota Kadar Ulama. Mungkin secara singkat ini aja tentang beasiswa LPDP-nya. Kita mulai masuk ke sub materi yang pertama tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat proses pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, karena ini adalah langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, maka pastikan teman-teman selalu keep in touch dengan website atau situs resmi maupun akun media sosial penyelenggara beasiswa. Kalau LPDP itu sendiri, mereka informasi websitenya ada di beasiswa-lpdp.kemenke.go.id. Di website itu sebenarnya informasinya udah sangat lengkap, termasuk dari booklet, kemudian daftar perguruan tinggi, dan panduan pada masing-masing jalur. Kemudian yang kedua, tentukan jalur yang bisa dipilih dan perhatikan dengan detail persyaratan yang diminta oleh pihak penyelenggara. Seandainya di sini teman-teman itu tidak termasuk dari yang PNS, Polri, atau tidak termasuk dari keluarga prasejahtera, daerah 3T, putra-putri Papua, maka teman-teman bisa apply di jalur reguler. Jadi tentukan jalur yang memang teman-teman bisa apply dan memberikan peluang yang besar untuk teman-teman lulus pada seleksi pendaftaran beasiswa. Poin yang ketiga adalah tentukan prioritas persyaratan yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, seperti TOEFL maupun SI. Hal ini karena tidak semua dari kita itu mempunyai
kecenderungan aktivitas yang mungkin terbiasa dengan bahasa Inggris atau terbiasa dengan bidang kepenulisan. Untuk TOEFL sendiri itu ada beberapa jenis yang bisa teman-teman pilih dalam proses seleksi LPDP. Ada TOEFL ITP, TOEFL IBT, lalu juga ada IELTS. Lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah catat timeline pendaftaran beasiswa secara detail dan cari teman yang memiliki visi misi yang sama untuk berjuang mendapatkan beasiswa. Nah, karena dari LPDP itu rentang pendaftaran dari satu tahap ke tahap berikutnya itu ada jeda, jadi teman-teman bisa membuat catatan timeline pendaftarannya sebagai reminding dan mempersiapkan semua berkas pendaftaran sebaik mungkin. Dan cari teman yang memang punya visi misi yang sama untuk berjuang mendapatkan beasiswa supaya perjuangan teman-teman kuat, tidak berjuang sendirian. Next, kita lanjut ke submateri yang kedua, hal-hal yang mungkin yang terkadang dilupakan oleh kita sebagai pelamar beasiswa pada saat persiapan pendaftaran. Nah, sebenarnya hal-hal ini mungkin hal-hal yang sempat saya rasakan. Yang pertama, terkadang kita fokus berjuang sendiri dan tidak mencari celah informasi melalui AWRD senior atau teman seangkatan. Bahkan mungkin kita juga jarang mencari informasi seputar beasiswa di akun media sosial mereka. Hal ini membuat kita akhirnya nggak banyak tahu informasi terbaru, dan mungkin informasi yang kita dapatkan sebelumnya itu sudah yang tahun-tahun yang lalu, dan akhirnya kita nggak update. Akhirnya mungkin nanti ada syarat yang mungkin keteteran dan teman-teman akhirnya nggak punya persiapan. Lanjut ke poin yang kedua, lalai perihal waktu pendaftaran yang terkesan lama. Jadi LPDP itu di tahap untuk persiapan administrasi, mereka memberikan rentang waktu 1 bulan. Nah, contohnya pembukaan yang lagi buka sekarang, ini kemarin di bulan Juli, 4 Juli tepatnya, terus ditutup nanti 5 Agustus. Nah, memang kita kadang mikir, oh iya masih lama ya, 30 hari, masih cukup deh kayaknya buat nyiapin berkas-berkasnya. Tapi sebenarnya pemikiran yang kayak gini itu salah besar menurut saya, karena yang namanya persiapan untuk beasiswa agar bisa memberikan yang terbaik berkas-berkasnya kayak esai atau personal statement, kemudian TOEFL, maka teman-teman harus prepare jauh-jauh hari sebelum tenggat waktu deadline pendaftaran ditutup. Hal ini untuk menghindari teman-teman nanti di ujung-ujung waktu ternyata ada persyaratan yang tidak lengkap dan akhirnya tidak bisa terpenuhi dan teman-teman ujung-ujungnya jadi nggak bisa daftar. Lanjut ke poin yang ketiga, terkadang kita fokus ikhtiar usaha, tapi kita minus ikhtiar doa. Padahal setiap perjuangan itu ikhtiar usaha dan ikhtiar doa seharusnya balance. Jadi ketika mungkin nanti di ujung proses seleksi kita mendapatkan hasil yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, tetapi ketika kita menyeimbangkan antara ikhtiar usaha dan ikhtiar doa, maka hati kita akan lebih lapang menerima hasilnya. Lanjut, kita masuk ke submateri yang ketiga. Ketakutan yang mungkin pernah dirasakan saat melakukan pendaftaran. Perlu teman-teman pahami bahwa bentuk ketakutan setiap orang terhadap proses seleksi beasiswa yang akan dihadapinya itu akan berbeda-beda. Kalau pengalaman saya pribadi, pada saat itu saya sempat takut untuk menghadapi seleksi LPDP yang kedua, yang tahap bakat skolastik, karena itu seleksinya menjawab soal-soal tes potensi akademik. Karena saya waktu itu berpikiran kalau kemampuan penalaran kuantitatif saya terhadap soal-soal itu agak lemah. Nah, hal ini sempat menjadi ketakutan saya, namun teman-teman harus berupaya mencari cara untuk mengalihkan rasa takut teman-teman sebagai sebuah dorongan untuk membangkitkan tekad agar teman-teman berusaha memberikan yang terbaik dalam perjuangan teman-teman. Kemudian ada juga mungkin di antara kita yang ragu akan kemampuan bahasa asingnya, sehingga takut untuk mengikuti tes TOEFL atau IELTS. Akhirnya teman-teman memilih nggak mau tes karena udah takut duluan nanti skor TOEFL-nya nggak memenuhi persyaratan yang diminta oleh LPDP. Nah, ketakutan ini yang harus teman-teman tepis. Lanjut di poin yang ketiga, mungkin ada sebagian dari kita yang takut tidak memperoleh LOA dari kampus tujuan.
Lalu apa sih cara untuk mengatasinya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman harus pandai mencari cara yang bisa mengalihkan rasa takut teman-teman menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat teman-teman agar berusaha memberikan yang terbaik dalam perjuangan teman-teman. Pererat support sistem terdekat dengan teman yang punya visi misi yang sama untuk lulus beasiswa. Perjuangan teman-teman kalau hanya dilakukan sendirian mungkin akan terasa berat, tetapi ketika teman-teman berjuang belajar sama teman, itu mungkin akan terasa lebih ringan dan mendapat support system yang lebih besar. Lalu untuk menangani masalah misalnya saya lemah nih Kak menghadapi soal-soal tes potensi akademik, maka cari metode dan media belajar yang teman-teman nyaman dan senang menjalaninya. Jadi pastikan metode dan media belajar yang teman-teman pilih itu memberikan progres positif, ada kemajuan. Lanjut yang ketiga, cara mengatasinya. Ini versi saya. Ketika saya mengalami rasa takut terhadap beberapa hal, nah, terkadang hal yang saya lakukan adalah mencoba memperbaiki pendekatan spiritual saya dengan ibadah, misalnya sholat duha atau sholat tahajud, karena hal ini berpengaruh untuk memberikan sugesti dan memberikan ketenangan saya dalam menangani rasa takut. Kita langsung next ke submateri berikutnya. Kita masuk ke submateri yang berikutnya yang tentang tips dan trik untuk menghadapi seleksi proses pendaftaran beasiswa PDP. Boleh di next-kan saja Kak slide-nya. Oke. Jadi teman-teman, proses seleksi beasiswa LPDP itu sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi bakat skolastik, dan yang ketiga seleksi substansi atau wawancara. Oleh karena itu, tips dan trik yang akan saya uraikan di sini juga akan berbeda-beda sesuai dengan tipe tahapan seleksi. Next Kak, PPT-nya boleh? Terima kasih. Jadi tips dan trik untuk diseleksi administrasi. Nah, pastikan berkas yang akan teman-teman unggah dan submit di website pendaftaran LPDP itu tidak hanya lengkap, tetapi juga sesuai dengan persyaratan yang diminta. Misalnya, teman-teman mendaftar di jalur reguler, terus dipersyaratkan skor minimumnya adalah 500, sedangkan skor ITP yang teman-teman punya ternyata hanya 490. Memang ini 10 poin lagi sudah sampai 500 ya, tetapi mungkin penilaian bagi tim penilai penyelenggara beasiswa merasa saja persyaratan yang diunggah oleh teman-teman itu tidak memenuhi persyaratan yang diminta. Jadi pastikan semua persyaratan yang teman-teman unggah sudah lengkap dan juga memang sesuai dengan permintaan dari penyelenggara beasiswa. Informasi di dalam esai atau personal statement yang teman-teman akan unggah ke dalam website pendaftaran itu pastikan runtut, berkesinambungan, dan jelas. Karena percuma ketika esai teman-teman mungkin hanya memenuhi persyaratan 1.000 sampai 2.000 kata, tapi ternyata informasi ataupun poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman ternyata tidak bisa dipahami dan tidak bisa ditangkap oleh penilai dari tim beasiswa. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi penilaian skor teman-teman pada tahap awal, yaitu tahap administrasi. Lanjut ke tips yang ketiga adalah review esai atau personal statement teman-teman bisa kepada melalui bantuan teman atau bantuan senior atau juga dosen. Nah, hal ini mungkin membantu kita untuk teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dalam bidang kepenulisan. Nah, setelah esainya resmi rampung dibuat, tidak ada salahnya untuk teman-teman coba minta tolong di-review dulu oleh AWRD senior atau teman yang memang sudah terbiasa dalam bidang kepenulisan, atau juga bisa minta tolong sama dosen. Lanjut kita ke tips dan trik seleksi LPDP tahap kedua, yaitu seleksi bakat skolastik. Jadi seperti yang saya uraikan sebelumnya,
seleksi bakat skolastik ini dia di tahap pengerjaan soal-soal tes potensi akademik dan soal-soal terkait wawasan kebangsaan. Namun perlu menjadi catatan bahwa soal-soal wawasan kebangsaan yang diberikan oleh LPDP kepada pelamar beasiswanya itu bukan soal-soal seperti CPNS atau BUMN yang mungkin menanyakan pasal, kemudian kandungan pasal, segala macam, tidak. Karena pengalaman yang saya rasakan pada saat itu, soal-soal wawasan kebangsaan dari LPDP itu sendiri lebih kepada penilaian mereka terhadap seberapa baik tingkat toleransi kita, seberapa baik bagusnya tingkat nasionalisme kita terhadap negara. Nah, kemudian apa saja tips dan triknya untuk seleksi bakat skolastik ini? Untuk kita yang mungkin tidak terbiasa mengerjakan soal-soal tes potensi akademik, maka carilah media dan metode belajar yang memang kalian teman-teman itu nyaman dan menyenangkan menjalaninya. Nah, yang kedua, buat mind map atau progres belajar. Misalnya dalam 1 minggu, kalian tentukan jadwal belajar. Kayak misalnya Senin, Selasa, saya mau belajar soal-soal tipe penalaran verbal. Terus Rabu Kamis saya harus belajar tipe-tipe soal penalaran kuantitatif, begitu dan seterusnya. Jadi ada progres dan kemajuan yang teman-teman upayakan untuk mengikuti seleksi bakat skolastik. Lanjut yang ketiga, perbanyak latihan soal. Kalau seandainya teman-teman merasa frustasi belajar sendirian, teman-teman bisa minta tolong belajar bersama teman atau mengajak bantuan teman-teman yang mungkin punya kemampuan matematikanya lebih ya dari teman-teman, bisa minta tolong diajarin gimana caranya ya jawab soal-soal tips dan trik yang kayak gini. Banyak banget yang berbagi tips dan trik untuk menjawab. Next, kita masuk ke tips dan trik tahapan LPDP yang ketiga, yaitu seleksi substansi atau wawancara. Pada dasarnya, pengalaman wawancara setiap AWRD akan berbeda-beda antara mereka tergantung bagaimana interviewer yang mereka hadapi pada saat wawancara. Pengalaman saya pada saat itu alhamdulillah dapat interviewer yang memang easy going, yang tidak berusaha menyudutkan pelamar beasiswanya. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian dari teman-teman saya itu juga mereka punya pengalaman mendapatkan interviewer yang galak dan cenderung menyudutkan, berusaha menyudutkan dan memberikan tekanan kepada jangan dijadikan ketakutan, karena untuk itu saya meminta teman-teman apabila sudah berhasil selesai sampai di tahap 2 dan akan seputar Maaf Kak, putus-putus Kak Dian suaranya. Mungkin jaringannya belum stabil. Iya. Masih putus-putus Kak Nisa, Kak Bila. Ada teman-teman yang lain mungkin di Bila masih putus-putus atau dari teman-teman peserta gimana? Putus-putus apa tidak? Enggak ya? Aman ya? Oke, iya. Terima kasih Kak Bila. Lanjut ya, mudah-mudahan jaringannya bisa lebih stabil setelah ini. Kita masuk ke tips yang kedua di seleksi substansi wawancara. Ulas kembali CV dan sebelumnya sudah teman-teman unggah pada tahap awal proses pendaftaran. Jadi dari beasiswa LPDP itu sendiri yang kita unggah bukan cuma berkas-berkasnya aja kayak esai, TOEFL, kemudian ijazah, transkrip nilai, KK, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita juga mengisi biodata diri, mulai dari biodata diri kita, kemudian keluarga, terus kita juga akan ditanya tentang kelebihan dan kekurangan, terus pengalaman yang membanggakan, pengalaman organisasi, penelitian apa saja yang pernah dilakukan. Jadi informasi-informasi itu yang sebelumnya telah teman-teman isi, nanti setelah di akhir sesi pendaftaran akan diberikan kolom di website LPDP itu untuk teman-teman mengunduh CV tersebut. Nah, ulas kembali CV yang ada di dalam
akun teman-teman, karena pengalaman saya dan banyak teman-teman saya yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran LPDP kemarin, pertanyaan yang dilontarkan oleh para interviewer kepada kami itu memang seputar hal-hal yang kami tuangkan di dalam CV. Lanjut ke tips yang ketiga, yaitu perbanyak latihan mock interview. Mock interview ini semacam proses untuk simulasi wawancara. Jadi teman-teman bisa minta bantuan oleh senior ataupun teman-teman yang mungkin sudah lebih dulu lulus jadi AWRD untuk latihan simulasi supaya kita pada saat hari H tes wawancaranya itu kita sudah dapat pengalaman dan gambaran seperti apa proses interview berlangsung. Lanjut ke tips yang terakhir, yaitu jaga attitude dan gestur tubuh. Hal ini penting sekali untuk menjadi catatan bagi teman-teman dan kita semua, bahwa LPDP itu bukan hanya beasiswa yang semata-mata mencari orang yang pintar ataupun orang-orang dengan segudang prestasi. Karena LPDP juga mencari orang-orang yang punya attitude yang baik dan punya itikat untuk mengabdi kembali ke negeri Indonesia. Tuh. Lanjut next Kak ke bagian yang terakhir. Ini pesan dari saya untuk teman-teman yang mungkin sedang berjuang untuk meng-apply beasiswa LPDP gelombang yang saat ini, atau mungkin teman-teman yang lagi prepare untuk daftar LPDP di tahun yang akan datang. Pesan pertama dari saya, setiap kita itu pada dasarnya punya kesempatan yang sama. Yang membedakan kita dengan orang lain itu terkadang bukan hanya soal uang dan kekuasaan, tetapi juga tekad. Jadi pastikan tekad teman-teman itu kuat, lurus, dan lillah karena Allah Ta'ala untuk kita yang muslim. Pastikan niatnya memang untuk ibadah dan mengharapkan ridhonya Allah. Karena belajar itu bukan cuma soal mendapatkan gelar, tapi kita juga berupaya untuk mengambil berkahnya. Lanjut untuk pesan yang kedua dari saya, tidak ada perjuangan yang mudah, memang tidak ada perjuangan yang mudah. Apalagi untuk kita yang mau apply beasiswa, itu memang urusannya akan sangat banyak, bahkan setelah lulus pun kita masih banyak hal yang harus diurus. Tapi yakin aja, teman-teman tidak hanya harus kuat, tetapi juga pastikan teman-teman punya keberanian untuk melawan rasa takut, dan keberanian untuk meyakinkan diri kalau teman-teman itu mampu. Kemudian pesan yang ketiga, jangan terfokus pada hasil, tetapi lihatlah proses bagaimana teman-teman akhirnya berhasil melewati setiap perintangan yang ada dengan sebaik-baik usaha yang telah teman-teman tentukan. Jadi, kalau orientasi teman-teman itu kepada proses, insya Allah ketika mungkin hasil yang teman-teman dapatkan di ujung ternyata belum sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, teman-teman akan tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Pesan terakhir dari saya, jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Karena membandingkan proses kita dengan orang lain itu sebenarnya hanya membuat lelah dan mungkin bisa jadi penyakit diri gitu ya. Nah, jadi pastikan dan yakini bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Baiklah, sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan kepada para peserta webinar. Semoga segala hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan afirmasi positif untuk teman-teman dalam perjuangan untuk memperoleh beasiswa LPDP. Lebih kurang saya minta maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Hardian, Reski, Aisyah yang udah memberikan materinya. Nah, berhubung nih Kak, kita udah pemaparan materi nih, dan kita coffee break bentar ya Kakak. Jadi dipersilakan buat teman-teman untuk makan terlebih dahulu, dan nanti kita akan gabung lagi, dan pantengin grup terus, kita akan gabung lagi di link yang sama. Jadi bagi teman-teman dan kakak-kakak yang udah gabung, dipersilahkan untuk coffee break atau istirahat sejenak gitu. Tips dari saya sebenarnya untuk membuat esai yang baik, itu saya mencoba metode yang mungkin udah umum orang buat ya. Jadi kita bikin segitiga terbalik. Nah, dari segitiga terbalik itu kita bagi beberapa bagian. Nanti
kita runtutkan dari permasalahan yang umum, kemudian sampai ke permasalahan yang khusus gitu. Mungkin karena saya bukan orang yang terbiasa menulis, jadi tips yang saya lakukan sebatas itu. Namun untuk memperbaiki esai saya, maka saya akan meminta bantuan kepada teman-teman atau AWRD yang mungkin sudah terbiasa di bidang kepenulisan. Jadi saya minta bantu supaya esai saya ini direview oleh mereka, terus diperhatikan apakah sudah runtut dan berkesinambungan antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya. Seperti itu, Kak. Oke, itu pertanyaan pertama ya, Kak. Tips dan triknya. Ada berarti bikin segitiga terbalik ya, Kak. Jadi dari besar ke kecil ke yang paling kecil gitu kan ya, biar lebih runtun gitu. Terus mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya dari teman-teman. Nanti kalau detailnya mungkin kita bisa tanya sama Kak Dian langsung atau awardee lainnya gitu. Dan teman-teman bisa tuh gabung di Telegram ya, Kak. Nanti juga akan ada info-info dan asal teman-teman tahu untuk sekedar informasi aja bahwa LPDP Mata Garuda Sumber itu lagi buka nih mentoring. Jadi kalau teman-teman yang udah ada esai terus bisa submit di sana dan insya Allah hari ini terakhir pendaftarannya bagi teman-teman bisa didaftar di sana buat dapat mentor untuk tahap kedua yang bulan Agustus, awal Agustus itu udah disubmit gitu kan ya. Terus pertanyaannya kedua yaitu bagaimana caranya agar bisa memiliki tekad untuk mendapatkan beasiswa nih Kak Dian? Gitu. Ya. Sebenarnya menurut saya itu tekad kita itu harus balance sama niat. Jadi pastikan niat teman-teman itu untuk menimba ilmu memang untuk mendapatkan ilmunya, bukan semata-mata hanya untuk aku mau lanjut buat dapat gelar ya, biar orang mandang aku tuh udah magister. Nah, enggak. Jadi pastikan tekad teman-teman itu juga selaras dengan niat teman-teman, dan niat teman-teman juga harus memang niat yang baik, bukan semata-mata untuk dapat gelar dan bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan benefit dari penyelenggara beasiswa. Karena mungkin dari sebagian kita kadang melihat LPDP itu beasiswa yang memang benefit yang diberikannya besar, tapi jangan fokusnya ke situ. Karena tanggung jawab kita sebagai AWRD LPDP itu juga besar. Kita punya tanggung jawab untuk mengabdi terhadap apa yang sudah negara berikan kepada kita. Mungkin ini Kak jawaban dari saya. Oke. Jadi intinya tekad ya Kak. Tekad itu dalam artian ilmunya dulu deh dicari. Jadi kita bersihkan niat kita ya Kak tadi. Jadi kita emang itu kayak istilahnya bonusnya barulah benefit yang disampaikan oleh LPDP bagi kita. Tentunya dengan LPDP mencari sesuai dengan moto LPDP yaitu kontribusi terhadap negeri ya Kak. Jadi apa sih yang harus kita kontribusikan dengan negeri, dengan cara apa? Ya kita belajar lah, kita sambung pendidikan kita dengan mensubmit S2 atau S3 nanti gitu ya Kak. Terus pertanyaan ketiga Kak, apakah kita boleh memilih jurusan di universitas yang ditawarkan oleh LPDP, namun jurusan yang mau diambil belum ada nih Kak di buklet LPDP tersebut gitu? Mungkin ini harus jadi perhatian ya untuk teman-teman sekalian. Pastikan memang teman-teman mengambil jurusan dari jurusan dan kampus yang sudah masuk ke dalam daftar list dari LPDP. Hal ini agar apa? Hal ini memudahkan proses teman-teman nanti. Jadi ketika mungkin teman-teman daftar di kampus yang ternyata tidak masuk ke dalam list LPDP, hal ini akan menyulitkan teman-teman ketika nanti proses pengurusan administrasi setelah teman-teman memperoleh LOA. Jadi lebih jalan amannya teman-teman lebih baik memilih jurusan dan juga universitas yang memang sudah masuk ke dalam daftar list perguruan tinggi pilihan LPDP. Itu Kak. Oke, udah. Jadi intinya kayak kata kakak tadi, jurusan itu kan boleh tidak ada, akan tetapi LPDP tentunya memilih prioritas jurusan yang udah akreditasi unggul atau A istilahnya ya Kak, gitu kan ya. Pasti LPDP punya standarnya tersendiri nih teman-teman. Jadi kalau kita nggak ada jurusan kita di sana, berarti itu belum terbaik buat kita gitu saja. Jadi kalau teman-teman mengambil sisi positifnya, LPDP tentunya punya standar tersendiri untuk menentukan jurusan tersebut. Yang penting jalan amannya dulu.
kita udah susah nih buat submit kan, ada TOEFL dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman, inti dari Kak Di tadi, ini maaf ya Kak kalau misalkan salah nanti diperbaiki. Jadi intinya kita lebih banyak melihat buklet yang udah ada gitu. Terus kita udah lihat-lihat nih apa aja persyaratannya, apa aja semua yang kita butuhkan. Nah, kita yang menyesuaikan diri di sana. Insya Allah kalau jurusan teman-teman itu terbaik, itu pasti akan ada di LPDP. Setiap tahun LPDP meningkatkan apa nih mutunya terhadap jurusan-jurusan, karena tahun kemarin pas waktu Kak Di misalkan belum ada pendidikan geografi, lebih ke sub rumpunnya apa gitu kan ya. Tahun sekarang sudah ada gitu, kayak pembangunan masyarakat atau seperti itu. Walaupun awalnya itu akreditasinya B dan tentunya di kampus yang sudah bekerja sama dengan LPDP gitu. Ya Kak? Iya, betul Kak. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin kita pilih ya dari yang udah. Nih ada pertanyaannya di share screen ya Kak. Iya. Yang pertama itu, Kak, bagaimana cara agar kita tetap istiqomah belajar TOEFL? Karena TOEFL-nya masih dasar nih Kak. Gitu. Iya. Terima kasih Kak Kurata Aini atas pertanyaannya. Perihal TOEFL ini memang kita butuh tekad yang kuat untuk belajar, karena TOEFL itu nggak bisa yang 1 minggu belajar terus kita bisa dapat skor 500. Bahkan mungkin kita harus belajar bahkan 2-3 bulan untuk dapat skor yang memang diminta oleh pihak LPDP. Jadi makanya teman-teman di sini usahakan cari teman, nggak apa-apa cuma satu, tapi temannya kalian itu punya punya goals yang sama untuk dapat skor TOEFL yang tinggi. Jadi kalian bisa belajar bareng, bisa sharing bareng, walaupun mungkin nggak bisa belajarnya langsung ketemuan, bisa lewat Zoom atau WhatsApp, dan saling sharing soal-soal TOEFL dan cara penyelesaiannya. Terus juga jangan lalai sama waktu. Jadi kalau bisa teman-teman itu bikin progres mingguan. Senin sampai Minggu, misalnya teman-teman belajar skill TOEFL yang 1-10. Terus weekend teman-teman latihan ngerjain soal. Jadi balik lagi ke kemauan teman-teman, harus mau meluangkan waktunya. Walaupun mungkin kita ada sebagian di antara kita yang udah kerja, terus kayak waktu untuk belajar itu nggak sebanyak teman-teman yang mungkin baru lulus, ya kan. Nah, bisa dimanfaatkan weekendnya untuk belajar TOEFL. Dan seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kalau bisa cari teman yang bisa jadi support system teman-teman untuk belajar supaya kalian sama-sama punya goals. Kita harus tembus ya skornya 500 supaya kita bisa daftar. Nah, kalau saya seperti itu sih Kak. Oke, udah terjawab ya Kak. Itu udah jelas banget, intinya support system deh gitu. Yang penting kalau kita dari motivasi internalnya kita udah niat nih, tapi kalau motivasi eksternalnya kita nggak ada gitu istilahnya ya, mungkin itu kayak namanya naik turun ya, namanya manusiawi, itu wajar ya Kak. Jadi kita istilahnya pasti ada yang namanya pasang naik dan pasang surut gitu. Ya sudah terjawab ya Kak Aina. Terus next, share screen tadi Kak. Oke, terus pertanyaan kedua, bagaimana kakak akhirnya bisa yakin mendaftar dengan persiapan yang sepertinya mepet, melihat kakak lulus dan mendaftar beasiswa di tahun yang sama. Nah, bisa juga mungkin dijelaskan timeline kakak saat persiapan jadi apply atau meng-apply LPDP. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Felida atas pertanyaannya. Iya, sejujurnya memang persiapan saya waktu itu kurang lebih Juni wisuda, terus langsung urus ijazah, dan langsung persiapan yang saya prepare waktu itu pembukaannya di bulan Agustus. Jadi saya ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk fokus belajar TOEFL dan juga penulisan esai. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan waktu pembahasan materi, ketika teman-teman masih ada rentang waktu 1 bulan ataupun 2 bulan menjelang pendaftaran dibuka, teman-teman bisa mulai fokus untuk memprioritaskan persyaratan yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari kayak TOEFL. Nah itu saya waktu itu karena ada kerja part time, terus jadi nggak ada waktu untuk ikut kegiatan les kayak gitu. Nah saya luangin waktu itu pulang kerja untuk belajar TOEFL, dan juga
weekend itu belajar sama teman. Kemudian timeline saya pada saat persiapan apply LPDP, kurang lebih waktu itu memang saya catat di buku dan juga di HP timeline pendaftarannya. Jadi saya harus menyelesaikan, saya buat apa ya, kayak ini catatan kesiapan berkas menjelang pendaftaran. Jadi misalnya di minggu pertama saya sudah harus punya sertifikat TOEFL. Terus di minggu kedua saya sudah punya esai dan personal statement. Jadi pada saat proses pendaftaran itu nggak keteteran lagi karena semuanya udah di-prepare secara sistematis. Waktunya tuh jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin walaupun hanya berjarak 1 atau 2 bulan. Gitu, Kak. Oke, jadi terjawab ya Kak tadi pertanyaannya. Jadi intinya tuh bikin timeline dulu deh teman-teman. Petakan kalendernya teman-teman. Kan walaupun itu istilahnya kan mungkin semua teman-teman itu nggak prepare emang jauh-jauh hari, tapi ada yang kayak ilhamnya baru datang gitu kan ya, kata Kak Di tadi. Baru datang terus tapi udah ada niat, tapi kayak namanya melanjutkan pendidikan tentunya harus ada perencanaan yang matang. Jadi teman-teman bikin timeline, usahakan setiap kegiatan itu per harinya kita bikin timeline. Nah, nanti ada nih dari Kak Ismi juga akan bantu teman gimana cara bikin timeline tersebut gitu. Gimana sih dalam 30 hari gitu kita melakukan kegiatan seperti itulah cara kita mewujudkan tujuan kita gitu. Terus next pertanyaannya mana share screen tadi Kak? Nah, itu Kak, dari Dedi Setiadi Umum. Apa pemilihan dosen atau tokoh masyarakat untuk surat rekomendasi itu diperlukan sesuai keilmuan atau gimana ya? Iya, oke. Terima kasih Kak Dedi atas pertanyaannya. Untuk surat rekomendasi itu sebenarnya tidak ada ketentuan wajib dari LPDP untuk kita mendapatkan surat rekomendasi dari dosen atau tokoh masyarakat yang memang sesuai dengan bidang keilmuan yang akan kita ambil pada jenjang pendidikan magister ataupun doktoral. Jadi sebenarnya yang terpenting itu surat rekomendasinya memang dari orang, kalau bisa ya orang-orang yang udah deket sama kita, dosen yang misalnya dosen pembimbing atau dosen yang memang sudah akrab sama kita, sudah sering penelitian bareng. Nah, nggak harus sama bidang keilmuan mereka dengan bidang keilmuan yang akan kita ambil. Jadi nggak ada ketentuan khusus sih sebenarnya dari LPDP kalau soal format surat rekomendasi. Tapi poinnya di sini, kalau teman-teman dapat surat rekomendasi dari dosen ataupun tokoh masyarakat yang memang sesuai bidang mereka dengan bidang keilmuan yang akan teman-teman ambil, pastinya akan lebih baik gitu. Gitu Kak. Oke. Kalau dari saya. Oke, jadi intinya nggak ada ketentuan wajib gitu ya, atau yang mengharuskan untuk itu, tapi kita secara logika saat LPDP memberikan kita kesempatan untuk mengambil jurusan tersebut, tentunya kita akan mengambil orang yang sesuai dengan bidang tersebut gitu. Jadi ada akademisi dan ada praktisi. Jadi kan tokoh masyarakat itu masuk ke praktisi. Jadi teman-teman bisa tuh dengan praktisi. Dan poin penting dari LPDP sekali lagi kontribusi terhadap negeri. Jadi negeri di sini dalam artian bukan Indonesia secara menyeluruh saja, tapi kita kampung halaman kita tahu kan ya di mana, terus kita lahir di mana. Nah, kita butuh tuh rekomendasi minimal kayak rekomendasi itu ke masyarakat, berarti kayak Wali Jorong, terus Wali Nagari itu atau kecamatan seperti itu akan, tapi yang menunjang istilahnya kegiatan kita. Karena dan sekali lagi saat berhubungan dengan kata Kak Dian tadi, teman-teman harus mencari rekomendasi yang rasa teman-teman LPDP itu nggak punya standar, tapi standar LPDP itu diri teman-teman sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih apa sih Kak standarnya harus rekomendasi misalkan dari presiden Kak atau sekjen gubernur atau gimana gitu. Kalau ada ya alhamdulillah gitu, berarti tambah plus dong teman-teman gitu. Tapi tentunya dengan kalau tidak ada itu nggak menafikan kalau mengecualikan kalau teman-teman bisa minta ke tokoh pemuda, misalkan teman-teman aktif di pemuda nih, boleh sangat gitu. Yang penting rekomendasi yang bisa menunjang teman-teman berkegiatan di mana sih teman-teman gitu. Iya. Itu ya Kak Di?
Oke. Mana ya? Pertanyaan yang keempat. Nah, dari Kak Indah Kurniati dari Umum. Bagaimana format penulisan esai? Apakah 3 topik yang diminta semua dijadikan satu atau dibuat per bagian? Oke. Terima kasih Kak Indah Kurniati. Mohon maaf, tapi untuk maksudnya 3 topik itu apa ya? Atau 3 pilihan universitas? Mungkin gini Kak, Karena kan dari LPDP itu ada, misalkan yang pertama deskripsikan diri Anda, terus yang kedua yang bagian-bagian itu loh Kak, jadi ada kayak apa kontribusinya, kan ada 3 bagian gitu. Terus itu gimana? Iya. Oke. Jadi untuk masing-masing bagian itu usahakan teman-teman dibuatnya terpisah, cuman cari cara supaya antara bagian yang satu dengan bagian berikutnya itu ada kesinambungan. Nah, jadi misalnya kayak teman-teman deskripsikan teman-teman background pendidikannya ini, terus teman-teman interest dengan bidang pembangunan wilayah misalnya. Nah, karena itu teman-teman memiliki minat untuk melanjutkan kuliah pada jurusan ini di kampus ini. Nah, kenapa alasannya? Karena mungkin studi kasus yang teman-teman lihat dari daerah itu ternyata seperti A, B, C, dan sebagainya. Nanti sambungkan impact dari pendidikan yang teman-teman ambil nanti di jenjang magister atau doktoral itu akan upaya diharapkan dapat memberikan ini dampak positif untuk kasus yang teman-teman itu ambil di dalam esai. Mungkin begitu Kak dari saya. Oke. Nah, jadi intinya format esai itu nggak semata-mata harus tok dan harus beraturan ya Kak. Jadi intinya kesinambungan. Jadi ada sebab akibatnya. Saat teman-teman ditanya deskripsikan diri, berarti ada akibatnya apa gitu atau enggak dalam artian dampaknya apa seperti itu. Jadi kan ada nih kontribusi misalkan perencanaan 5 tahun ke depan salah satunya. Jadi saat teman-teman menjelaskan dalam paragraf 1, berarti teman-teman udah menjelaskan rangka atau istilahnya kerangka di sampai akhir gitu, dan conclusion yang penting sama kayak kita bikin artikel jurnal atau istilahnya kayak cerpen atau cerita citra atau fiksi atau non fiksi lah. Jadi intinya grand design-nya ada nih paragraf 1, 2 masuk ke konten, jadi diiringi dan ada sebab akibat dan diakhiri dengan conclusion seperti itu. Mungkin ya format yang dimaksud dari penanya. Terus mungkin masih ada pertanyaan? Masih ada, Kak. Duh, makasih ya untuk teman-teman yang masih stay di webinar pagi ini. Mungkin ada pertanyaannya bisa di-share ke grup di di chat. Nah nih Kak. Kak, apabila sedang tidak bekerja karena baru saja resign dari pekerjaan atau pekerjaan sebelumnya tidak memperbolehkan untuk cuti kuliah atau tidak ada kesempatan untuk kuliah nih. Jadi bagaimana penulisan di essay tersebut dan bagaimana jawabannya apabila ditanya saat wawancara gitu. Ya, sebenarnya banyak kasus teman-teman yang mungkin sempat 1 atau 2 tahun belum ada kegiatan setelah wisuda atau karena beberapa hal. Nah, poinnya di dalam esai itu kita nggak cuma nulis tentang pengalaman terakhir kita juga memasukkan target dan rencana kita untuk beberapa tahun yang akan datang. Misalnya teman-teman mungkin nggak ada pengalaman kerja sebelumnya atau mungkin udah tamat wisuda 1 atau 2 tahun yang lalu, teman-teman masih bisa kok dapetin surat rekomendasi dari dosen dengan menghubungi dosennya kembali, atau teman-teman mencoba mengisi kegiatan menjadi relawan dalam sebuah komunitas atau kegiatan pengembangan self-improvement kayak gitu. Teman-teman bisa nanti surat rekomendasinya nggak harus dosen atau tokoh masyarakat, tapi bisa dari lingkungan sekitar teman-teman. Misalnya teman-teman pernah bergabung sebagai relawan mengajar di komunitas A. Nah, teman-teman bisa minta bantuan dari ketua komunitasnya untuk dibikin surat rekomendasi. Gitu. Jadi jangan pesimis duluan, jangan mikirnya gak ada pengalaman apa-apa, terus mau coba apply.
nggak ada larangan dan hambatan untuk teman-teman mencoba, asalkan teman-teman mau berusaha. Gitu. Mungkin ini Kak dari saya. Oke, jadi intinya pekerjaan itu resign apa tidak nih. Misalkan kasusnya teman-teman udah resign, terus nggak ada pekerjaan, lagi nunggu. Nah, teman-teman kan sebelumnya pernah ikut organisasi, kata Kak Di tadi kan. Selama organisasi itu teman-teman masuk mulai dari SMP, nggak apa-apa, karena LPDP itu formatnya banyak sekali ya Kak Di. Banyak sekali formatnya. Jadi emang kalau dari SD ada organisasi ya masukin, karena emang begitu minta dari LPDP itu gitu. Terus, nah, selain organisasi prestasi, teman-teman ada juara ini itu penting banget teman-teman. Walaupun teman nggak juara tapi teman-teman jadi peserta nih, nah itu malah sangat plus. Misalkan ikut olimpiade apa ini terus banyak tuh. Terus misalkan kayak apalagi yang jadi panitia, apalagi narasumber atau pemateri gitu. Nah, yang paling penting jadi relawan. Nah, relawan di sini di kampung teman-teman ikut pemuda nggak, atau istilahnya kayak ikut remaja masjid nggak? Di sana teman-teman bisa improve itu gitu, dalam artian kayak masukin itu. Jadi nggak ada SK-nya Kak, kami ya pada teman-teman lah minta sama pemuda, kenapa nggak ada SK? Wali Jorong ngasih SK kok biasanya gitu. Nah, Wali Jorong mau malahan gitu, apalagi namanya mau kita istilahnya kayak berbuat untuk kampung halaman atau negeri, semuanya bisa asalkan teman-teman mau, gitu saja intinya. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak bekerja, misalkan ini kan nggak ada nih kegiatan, terus gimana kita masukin pekerjaan kita, nggak ada hubungannya nanti Kak, pekerjaan saya nggak ada hubungannya nih mau masuk jurusan itu, kan ada sisi pekerjaan teman-teman itu yang menjadi kelebihan teman-teman, jangan jadikan itu kekurangan teman-teman, tapi kelebihan saya udah bekerja di sini. Misalkan teman-teman mau masuk ke pembangunan wilayah nih, nah itu harus orang perencanaan atau fasilitator masyarakat gitu lah. Di sisi lain teman-teman bekerja selaku marketing gitu kan ya, atau istilahnya promotor atau editing, itu yang malahan jadi nilai plus teman-teman gitu. Jadi kita harus melihat dari segala sisi, jangan sisi kelemahan saja, jangan jadikan sesuatu itu di sisi kelemahan saja, di sisi kelebihan gitu ya Kak. Mungkin sembari menunggu link absen ya, masih ada lagi pertanyaan mungkin nggak ada ya, kita di chat room kita nggak ada lagi, atau kita boleh lihat di Google Form yang udah dikirimkan. Kak, ini mengenai apakah pendaftaran studi luar negeri, ini kita bahas luar negeri ya Kak, bisa mengajukan 3 kampus tujuan seperti halnya dalam negeri. Dalam kata lain, bisa nggak nunggu pengumuman LPDP dulu, baru cross-check kampus tersebut gitu. Jadi intinya apakah maksudnya jadi intinya apakah pendaftaran studi di luar negeri itu bisa mengajukan 3 kampus juga sama dengan yang dalam negeri gitu. Iya. Oke. Pada dasarnya sistematikanya itu sama. Jadi ketika teman-teman itu belum mempunyai LOA untuk mendaftar di beasiswa LPDP, maka semua teman-teman baik di pilihan dalam negeri maupun luar negeri tetap mempunyai kesempatan untuk memilih 3 universitas dan 3 program studi yang berbeda-beda, namun harus masih dalam satu rumpun ilmu yang sama. Gitu. Itu Kak. Oke, sip. Jadi intinya teman-teman bisa lihat aja bukletnya, budayakan membaca, karena ini webinar nasional dari BBS Per 2, jadi kan sesuai juga dengan moto BBS, yaitu wujudkan generasi literasi. Literasi itu membaca dan memahami apa yang tertera atau tertulis gitu. Jangan banyak bertanya, tapi lebih baik banyak membaca baru bertanya, seperti itu ya. Jadi budayakan membaca dulu, terus barulah kita bertanya. Jadi saat kita terbentur baru enak kita nanyakan. Tapi kalau kita belum membaca, jadi kita istilahnya masih ngawang. Jadi kalau misalkan kita masih ngawang, berarti kita belum istilahnya siap untuk prepare untuk itu. Jangan kamu bilang kamu seorang scholarship hunter tapi kamu nggak bisa atau nggak mau membaca seperti itu, atau nggak mau mencari informasi terhadap apa yang ingin kamu cari selaku SH atau scholarship hunter tersebut gitu. Mungkin ini ya Kak pertanyaan terakhir dari peserta yang udah gabung. Nah, terima kasih banyak bagi peserta yang udah gabung sebelumnya, yang dari jam 8 udah standby atau jam setengah 9 udah nanya-nanya, terus
dengan berbagai kendala tadi, kesalahan teknis, mohon maaf. Jadi teman-teman untuk sekedar informasi nanti juga siang juga ada, dan sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hardian Reski Aisyah yang udah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi paralel 1 di webinar National Scholarship Hunter. Insya Allah kita akan, mudah-mudahan ya Kak, kita masih bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan generasi literasi yang tentunya sangat bermanfaat atau bisa mengabdi ke negeri kita yakni Indonesia. Oke, terima Insya kasih Allah. banyak ya Kak. Terima kasih Oke. juga Kak Bila dan panitia. Oke, baiklah, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Webinar Nasional Scholarship Hunter bersama pemateri yang merupakan awardee LPDP, marilah kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Then with proudly sending thanks fully for our speaker Hardian Reski Aisyah. Thank you for your attending for our webinar nasional. And salam buat keluarga besar di sana. Semoga terus sukses dan terus berkarya dan selamat mengabdi di UGM. Dan tentunya untuk Indonesia, kami dari keluarga besar BBS Per 2 mengucapkan terima kasih banyak dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Kak Bila dan tim. Ya, sebelumnya jangan keluar dulu ya teman-teman. Saya belum mengembalikan kepada pembawa acara. Oke. Terima kasih ya teman-teman, masih gabung, kita masih ada rangkaian kegiatan ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune in our webinar. Yuk kita kembalikan kepada pembawa acara, Kak Ismi, silakan. Oke, thank you Kak Anissa Salsabila. Terima kasih juga nih buat Kak Hadian Reski Aisyah gitu ya Kak ya. Thank you nih udah jadi pemateri kita juga pada hari ini kayak gitu ya. Buat teman-teman yang belum isi link daftar hadirnya bisa silakan sambil diisi kayak gitu ya. Mungkin satu hal yang aku noted ya dari Kak Hadian tadi juga sama Kak Ica tadi, gini sih sebenarnya buat teman-teman yang mau daftar beasiswa itu pilihannya itu cuma dua, mau atau nggak mau gitu ya teman-teman ya. Bukan teman-teman bisa atau nggak bisa gitu loh, karena kayak gimana pun prosesnya itu ya, kalau seandainya teman-teman itu mau sesusah apapun itu jalannya pasti bakalan dimudahkan kayak gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak mau semudah apapun itu jalan itu bakalan susah kayak gitu ya. Jadi itu dulu, mau atau nggak mau nanti bakalan dimudahkan gitu ya, niatnya juga yang baik. Oke, mungkin kepada operator bisa dibantu nih di share sertifikat untuk pemateri kayak gitu ya. Jadi kehadian mungkin sebagai salah satu ini kenang-kenangan juga nih dari Balai Baca Psikolog. Sebelum kita foto bersama mungkin nanti bisa share dulu nih sertifikatnya. Kak Husnil silakan. Oke, mungkin buat teman-teman peserta semuanya bisa sambil di open juga nih kameranya karena kita udah sampai di penghujung acara juga ya pada sesi pertama webinar kita pada hari ini. Mungkin sebagai ini ya gambaran teman-teman juga nih, kenapa sih webinar Balai Baca Sekolah tuh ada 2 sesi. Nah, jadi kita bagi ada 2 ya teman-teman ya, yang sesi pagi ini memang fokusnya ke gimana cara dapetin beasiswanya kayak gitu ya. Gimana sih caranya kehadian berjuang kayak gitu ya, tantangannya kayak gimana sih untuk dapetin beasiswa. Nah, sesi nanti siang itu lebih fokusnya ke after dapat beasiswa tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Gimana ya, apa aja yang mereka harus lakukan, kegiatannya ada apa aja. Banyak juga ya ternyata di antara teman-teman yang tertarik nih pasca dapat beasiswa itu apa aja sih kegiatan yang harus kita lakukan. Nanti bisa tanya-tanya juga sama Kak Esti nih pembicara kita di siang nanti kayak gitu. Ya Kak, silakan open sertifikatnya, kita open kamera dulu sambil foto bersama kayak gitu ya Kak Hadian ya. Sertifikatnya belum kelihatan Kak Husnil, bisa diklik dulu. Oke, sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat peserta yang masih stay tune nih sampai sekarang. Oke, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Aku hitung dari 5 sampai 1. Silakan ekspresi terbaiknya kayak gitu ya. Kita screen layar dulu. Oke. Kita foto bersama ya. Oke, sekali lagi.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you Kak Adian. Terima kasih banyak ya Kak ya. Mungkin foto selanjutnya tanpa ini ya, tanpa sertifikat. Semuanya teman-teman bisa open cam dulu. Oke, baik. Thank you semuanya. Oke, langsung aja ya Kak Husnil. Kita foto bersama ya. Bentar ya Kak Adian ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you Salam semuanya. literasi dulu, Kak. Jangan lupa. Oke, salam literasi ya. Oke, terakhir. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke, thank you so much Kak Hadian. Terima kasih banyak buat seluruh peserta yang hadir, yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman peserta yang belum isi link hadirnya bisa disegerakan. Terima kasih Kak Hadian. Mungkin last call dari Kakak ada kata-kata penutup dulu nih sebelum kita tutup. Terima kasih juga Kak semuanya panitia. Maaf ya kalau ada salah kata. Enggak lah, kita makasih banyak. Kita senang banget ya. Senang banget nih udah dapet yang nyari UGM, ayo semangat. Terus yang mau nyelesain skripsi S1 cepat selesaikan. Yuk kita PDP bareng, kita mengabdi bareng. Jangan sia-siakan ya Kak Dian. Iya, betul. Itu dana dari kita untuk kita dan oleh kita loh. Benar. Oke, thank you Kak Dian. Boleh Kak, silakan silakan meninggalkan webinarnya juga, dan teman-teman semua juga silakan boleh pamit dari Zoom meetingnya. Mungkin nanti kita ketemu lagi di jam 2 siang. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Selamat siang. Iya. Mari. Selamat siang. Terima kasih kakak-kakak panitia. Saya izin live ininya ya. Iya. Boleh teman-teman yang unmute tadi boleh dimutkan lagi. Mau ngomong sama narasumber atau teman-teman dari BBS nanti kita masih buka kok. Oke? Sampai. Terima kasih Kak Radian. Terima kasih ya Kak Dian. Sama-sama. Terima kasih juga Kak. Saya izin ya. Iya. Semangat. Sama. Terima kasih Kakak.